Di antara riuh sejarah Majapahit, nama Ranggalawe menjulang sebagai ksatria yang berani menantang kebekuan politik masa itu. Lahir di Tuban, di pesisir utara Jawa, ia dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang loyal pada kerajaan Singhasari sebelum Majapahit berkuasa. Sejak kecil, keberanian dan naluri memimpin mengalir deras dalam darahnya. Ayahnya, Arya Wiraraja, adalah salah satu tokoh penting yang turut merancang fondasi Majapahit bersama Raden Wijaya. Namun, di balik kemasyhuran ayahnya, Ranggalawe tumbuh sebagai pribadi keras kepala dan jujur pada prinsipnya. Ia gemar berburu di hutan Tuban, memburu macan tutul sendirian hanya bersenjatakan tombak pendek. Tubuhnya kekar dan bekas luka di lengan kiri menjadi saksi pertempuran pertama melawan bajak laut yang meresahkan pelabuhan Tuban. Sejak saat itu, rakyat menghormatinya sebagai pelindung pelabuhan dan anak nelayan. Ranggalawe tidak segan turun tangan menegakkan keadilan dengan tangan sendiri bila hukum raja lambat bertindak. Ketenaran Tuban sebagai pelabuhan makmur tak lepas dari tangan dingin Arya Wiraraja dan tangan besi Ranggalawe. Ia menegakkan aturan laut, menumpas perompak, dan menjaga jalur dagang rempah dari serangan armada asing. Bahkan pedagang Tiongkok dan Gujarat merasa aman berlabuh di Tuban. Namun, di balik wajah tegasnya, tersimpan keraguan terhadap politik istana Majapahit yang mulai penuh intrik. Ia menyaksikan bagaimana Mahapati Halayuda memainkan siasat demi menduduki jabatan tertinggi, bahkan mengorbankan orang-orang yang setia kepada raja. Dalam dada Ranggalawe, muncul kemarahan yang perlahan membara. Saat Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit, Ranggalawe diangkat menjadi Adipati Tuban. Jabatan itu sempat membuatnya bimbang, setia pada Majapahit, atau membela kehormatan ayahnya yang merasa dikhianati oleh orang-orang istana. Pertentangan batin itulah yang kelak membawanya ke jurang pemberontakan. Di bawah langit Tuban yang berangin laut, Ranggalawe berdiri di pelabuhan, menatap perahu-perahu pedagang yang datang silih berganti. Hatinya resah, pikirannya membayangkan perpecahan yang mungkin meledak di Majapahit. Namun, di mata rakyatnya, ia tetap ksatria gagah berani yang selalu membela kebenaran. Saat Ranggalawe mulai memimpin Tuban, rakyat merasakan perubahan besar dalam keamanan dan kesejahteraan. Para petani garam dan nelayan tidak lagi khawatir dirampok, karena prajurit Ranggalawe selalu berpatroli di sepanjang pesisir. Ia mendirikan pos penjagaan di muara sungai yang menjadi jalur masuk bajak laut. Kedekatan Ranggalawe dengan rakyat membuatnya dicintai, namun juga diam-diam ditakuti oleh pejabat tinggi Majapahit yang iri pada pengaruhnya. Mahapati Halayuda, yang berkuasa di istana, menganggap Ranggalawe sebagai ancaman bagi stabilitas kekuasaannya. Fitnah perlahan disebar, menuding Ranggalawe berambisi memberontak. Namun Ranggalawe tetap setia, ia lebih mencintai Tuban dibanding tahta. Baginya, pelabuhan Tuban harus selalu terbuka untuk saudagar Nusantara, India, dan Tiongkok. Ia membangun pasar besar di tepi dermaga, dan perintahnya sederhana, siapapun boleh berdagang asal bayar pajak secara adil. Di waktu senggang, Ranggalawe sering mengundang petarung dan pendekar lokal untuk bertanding silat di alun-alun. Bukan sekadar hiburan, tapi cara mengasah kemampuan tempur para prajuritnya. Tuban, di bawah kepemimpinannya, menjadi pusat latihan prajurit tangguh yang kelak terkenal di seluruh Jawa. Walau keras pada musuh, Ranggalawe lembut pada keluarga. Ia selalu sowan pada ayahnya, Arya Wiraraja, untuk mendengar petuah tentang politik kerajaan. Namun hubungan keduanya mulai renggang saat Arya Wiraraja merasa Raden Wijaya tak sepenuhnya menghargai jasanya mendirikan Majapahit. Dalam diam, Arya Wiraraja mulai menghasut Ranggalawe agar mempertimbangkan jalan lain. Ranggalawe, yang tegas, menolak mentah-mentah. Baginya, meski Mahapati Halayuda licik, Majapahit tetap simbol persatuan tanah Jawa. Namun benih kekecewaan tetap tumbuh di hatinya. Pada suatu senja, kabar datang dari istana, Ranggalawe dipanggil ke Majapahit untuk memberi laporan hasil panen garam dan kayu jati Tuban. Ia sadar ini hanyalah alasan, sebab Halayuda ingin memancingnya jauh dari rakyatnya. Namun sebagai ksatria, ia tak gentar menghadapi muslihat. Perjalanan ke Majapahit bukan tanpa persiapan. Ranggalawe membawa serta beberapa pengawal setianya, termasuk sahabat karibnya, Lembu Sora. Mereka berangkat dengan kuda terbaik, menembus hutan Jatiwangi, melewati ladang jagung rakyat Tuban yang menguning di musim panen. Di sepanjang perjalanan, rakyat berbaris di pinggir jalan, bersorak menyebut nama Ranggalawe. Bagi mereka, sang adipati bukan sekadar pemimpin,
tetapi perisai hidup yang sanggup melindungi tanah leluhur. Ia membalas lambaian tangan mereka dengan senyum tipis dan anggukan kepala penuh wibawa. Sesampainya di istana Majapahit, Ranggalawe diterima Raden Wijaya dengan hangat. Raja itu masih berhutang budi pada Arya Wiraraja yang dahulu membantunya merebut tahta dari Jayakatwang. Namun di balik keramahan sang raja, aroma tipu daya Halayuda tercium oleh Ranggalawe. Halayuda menanyai Ranggalawe dengan pertanyaan rumit soal pajak Tuban, jumlah kapal dagang, hingga aliran upeti ke Majapahit. Ranggalawe menjawab tegas, tak sekalipun terbata. Halayuda, geram melihat ksatria Tuban ini tak kunjung terpancing amarahnya. Saat malam tiba, di serambi istana, Ranggalawe berdiskusi empat mata dengan Raden Wijaya. Ia mengutarakan keluh kesahnya tentang korupsi di bawah tangan Mahapati. Raden Wijaya hanya terdiam, sadar betapa berbahayanya membongkar aib tangan kanannya sendiri. "Baginda, saya hanya ingin Tuban tetap makmur dan rakyat tidak menderita karena pajak tambahan," ujar Ranggalawe dengan suara dalam. Raja menghela napas panjang, menjanjikan akan menyelidiki Halayuda, meski dalam hati, ia tahu Halayuda memiliki pasukan tersembunyi yang sewaktu-waktu bisa memberontak. Di malam sunyi itu, Ranggalawe menatap langit Majapahit. Ia sadar, jalan pulang ke Tuban tidak akan semudah saat datang. Intrik Halayuda hanya menunggu waktu untuk menjeratnya ke dalam konflik yang tak diinginkannya. Tapi bagi Ranggalawe, mati di jalan kebenaran lebih baik daripada hidup dalam kepalsuan. Keesokan harinya, Halayuda memerintahkan pasukan rahasia untuk memata-matai Ranggalawe. Segala tindak tanduknya dilaporkan, dengan siapa ia berbicara, kemana ia pergi, hingga percakapan pribadi dengan lembu sora. Halayuda butuh celah sekecil apapun untuk menjatuhkannya. Ranggalawe, meski tampak tenang, sebenarnya sedang merancang cara untuk kembali ke Tuban dengan aman. Ia berpesan pada pengawalnya agar tetap siaga, menjaga kudanya tetap dekat dengan gerbang istana. Ia tahu, sewaktu-waktu Halayuda bisa memerintahkan penangkapan tiba-tiba. Sementara itu, di Tuban, rakyat resah menunggu kabar. Para nelayan, pedagang garam, dan prajurit muda berkumpul di alun-alun membicarakan keselamatan sang adipati. Beberapa pengikut setianya mulai mengatur strategi kalau-kalau Ranggalawe benar-benar ditahan di Majapahit. Dalam balairung istana, Halayuda menghadap Raden Wijaya dengan penuh sandiwara. Ia menuduh Ranggalawe menyelewengkan upeti dan membangun pasukan pemberontak di Tuban. Raden Wijaya, terjebak di antara rasa terima kasih pada Arya Wiraraja dan tipu daya Halayuda, hanya bisa murung. Sementara fitnah semakin membesar, Ranggalawe dipanggil sekali lagi menghadap raja. Dengan langkah tegap dan dada terangkat, ia membantah semua tuduhan, menghadirkan saksi dan catatan pajak yang lengkap. Tapi di mata Halayuda, kebenaran hanyalah batu sandungan bagi rencananya. Pada puncaknya, Halayuda dengan licin menghasut raja untuk mengirim pasukan ke Tuban, pura-pura untuk inspeksi, padahal tujuannya melemahkan pertahanan Ranggalawe. Bagi Halayuda, menguasai Tuban berarti menguasai jalur rempah dan kapal dagang Nusantara. Malam itu, Ranggalawe duduk di sudut pendapa, menajamkan keris pusakanya. Dalam hatinya, ia bersumpah, lebih baik gugur di medan perang daripada mati diinjak oleh fitnah dan kebohongan. Raut wajahnya tetap tegas, di bawah sorot obor pendapa Majapahit yang bergetar tertiup angin malam. Kabar tentang pasukan inspeksi Halayuda yang bergerak ke Tuban cepat menyebar lewat para kurir rahasia. Di pelabuhan Tuban, rakyat berkumpul di balai desa. Para kepala dusun, nelayan tua, dan prajurit berseragam kulit kerbau saling berbisik merencanakan pertahanan. Lembu Sora, sahabat Ranggalawe yang berwatak setia dan gagah, segera memimpin pasukan cadangan. Ia memerintahkan para penjaga dermaga untuk mempersenjatai perahu-perahu dagang, mengantisipasi jika armada Majapahit datang membawa pasukan penakluk. Sementara itu di Majapahit, Ranggalawe menulis surat pada ayahnya, Arya Wiraraja. Ia menceritakan liciknya Halayuda, betapa raja terjebak dalam pusaran fitnah. Surat itu dititipkan pada pengawal terpercaya, berjalan malam-malam melewati hutan Wosalam. Dalam rapat tertutup dengan Raden Wijaya, Ranggalawe berani bicara lantang. "Baginda, jangan biarkan kerajaan ini runtuh oleh hasutan Mahapati yang tamak kuasa. Aku, Ranggalawe, lahir di tanah Tuban yang bebas. Aku tak akan tunduk pada kebohongan." Raden Wijaya terdiam. Ia tahu Ranggalawe tak pernah berkhianat, tapi cengkeraman Halayuda sudah terlalu dalam. Di luar pendapa, Halayuda diam-diam mendengar sambil menahan amarah.
Ia bersumpah, malam itu juga Ranggalawe harus dicap sebagai pengkhianat di mata raja. Saat fajar mereka, pasukan Halayuda merangsek ke rumah penginapan Ranggalawe di tepi istana. Mereka membawa surat penahanan atas nama raja. Namun Ranggalawe telah siap. Bersama Lembu Sora, ia menebas penjaga di gerbang dan menerobos keluar sebelum jebakan rapat menutupnya. Darah pertama tertumpah di tanah Majapahit sejak penobatan Raden Wijaya. Ranggalawe yang gagah berani itu, di punggung kuda hitamnya, berlari menuju Tuban. Di belakangnya, pasukan Halayuda mengejar dengan dendam membara. Sejarah Majapahit pun berubah sejak malam itu. Perjalanan Ranggalawe kembali ke Tuban bukan hanya sekadar pelarian. Itu adalah awal dari perlawanan. Ia tahu, di Tuban, rakyatnya akan berdiri di sisinya. Di sepanjang jalan hutan, ia singgah ke desa-desa, menyeru para petani dan prajurit untuk bersiap. Lembu Sora yang setia terus berada di sisinya. "Kakang, kalau kita harus mati, mati di Tuban lebih mulia daripada mati di Majapahit," seru Lembu Sora sambil memeriksa mata tombaknya yang berkilat di bawah rembulan. Di desa-desa perbatasan, rakyat membuat barikade, menebang pohon, dan menggali lubang jebakan. Para penenun kain lurik menyobek karung garam, menumpuknya di gerbang desa agar musuh tergelincir. Tua muda, lelaki perempuan, semua bersatu mempertahankan tanah kelahiran. Sementara di Majapahit, Halayuda memanfaatkan kesempatan. Ia mengirim utusan ke kerajaan tetangga, menjelekkan nama Ranggalawe sebagai pemberontak. Ia ingin agar jika Tuban jatuh, tak ada satupun kerajaan sekutu yang sudi membantu Ranggalawe. Raden Wijaya, di singgasananya, hanya bisa termenung. Di satu sisi, ia berhutang budi pada Arya Wiraraja dan Ranggalawe, di sisi lain, ia tak mampu lagi mengendalikan Halayuda yang sudah menguasai prajurit istana. Penyesalan menghantui hari-harinya. Di pelabuhan Tuban, bendera perang dikibarkan. Lembing ditajamkan, keris dioles minyak. Ranggalawe, berdiri di atas menara kayu, memandang laut luas. Dalam hatinya ia berseru, Tuban tak akan tunduk pada dusta. Selama aku hidup, tak ada pengkhianat yang menguasai dermaga ini. Deru ombak bertemu deru genderang perang. Rakyat Tuban bersiap menghadapi pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Halayuda. Pertempuran besar di pesisir utara Jawa pun segera meletus, menjadi catatan pahit bagi sejarah awal Majapahit. Fajar merah membakar horizon Laut Jawa. Kapal perang Majapahit terlihat di kejauhan, layar kuningnya berkibar, penuh pasukan bersenjata lengkap. Di darat, pasukan Tuban berdiri berbaris di tepi pantai, tombak terangkat, dada membusung menahan rasa gentar. Ranggalawe menunggang kuda putih, bergerak di barisan terdepan. Sorot matanya tajam, menembus kabut laut yang mulai turun. Di belakangnya, Lembu Sora memimpin barisan pemanah dan prajurit berkuda. Teriakan perang menggema, membangkitkan nyali rakyat Tuban. Halayuda, di atas kapal komandonya, tersenyum licik. Baginya, menumpas Ranggalawe berarti membungkam pengaruh Arya Wiraraja sekali untuk selamanya. Ia memerintahkan drum kapal ditabuh, meriam kayu Majapahit dihalakan ke arah pantai Tuban. Serangan pertama datang seperti badai. Anak panah menghujani garis pertahanan Tuban. Ranggalawe membalas dengan mengatur barisan pemanah di atas bukit karang. Anak panah Tuban, meski sedikit, terarah tepat ke geladak kapal musuh. Begitu kapal mendekat pantai, Ranggalawe memerintahkan prajurit tempurnya menyerbu. Pertempuran sengit meletus di bibir pantai. Tuban, yang selama ini damai, kini berubah menjadi medan darah dan tangis. Namun di hati rakyatnya hanya satu, lebih baik mati daripada dijajah kebohongan. Di tengah pertempuran, Ranggalawe menebas musuh satu persatu. Keris pusakanya menari di antara tombak dan pedang lawan. Di antara debu, darah, dan pekik kematian, ia melihat Halayuda berdiri di dek kapal komando, tertawa angkuh memandang kegaduhan di pantai. Hari itu, Tuban membuktikan keberanian. Meski kalah jumlah, pasukan Ranggalawe bertahan mati-matian. Mereka melindungi pelabuhan dan pasar yang menjadi jantung kehidupan mereka. Langit sore Tuban memerah, seolah menangis menyaksikan tanah bebas berubah jadi padang pertempuran. Pertempuran di pantai Tuban mencapai puncaknya saat matahari tepat di atas kepala. Pasukan Halayuda, yang dilengkapi senjata baru dari Majapahit, mulai menekan pertahanan Tuban. Banyak prajurit Ranggalawe gugur dengan gagah berani, mempertahankan setiap jengkal pasir pesisir. Ranggalawe sendiri turun langsung ke garis depan. Berkali-kali ia memukul mundur pasukan Halayuda.
Namun ia sadar, pasukannya mulai lelah. Di belakangnya, Lembu Sora memberi isyarat bahwa persediaan anak panah dan tombak makin menipis. Sementara itu, di balik Bukit Karang, sekelompok prajurit Tuban yang tersisa mengatur rencana terakhir menyerbu kapal komando Halayuda. Jika Halayuda tumbang, moral pasukan Majapahit akan runtuh. Ranggalawe mengangguk setuju, meski tahu itu taruhan nyawa. Dalam diam, ia memeluk Lembu Sora, sahabat yang sejak kecil menemaninya bertarung. Kalau aku gugur, jaga Tuban, Sora, bisiknya. Lembu Sora hanya membalas dengan tatapan mantap, menahan air mata. Keduanya sama-sama tahu, ini mungkin perpisahan terakhir. Dengan sisa tenaga, pasukan Tuban membentuk formasi kilat, menembus barisan musuh menuju pantai tempat kapal Halayuda bersandar. Ombak pasang memukul badan kapal, tapi semangat Ranggalawe lebih keras dari gelombang lautan. Meloncat ke geladak, Ranggalawe menebas pengawal Halayuda satu demi satu. Tubuhnya penuh luka, darah menetes di atas papan kapal. Halayuda, panik, mundur ke buritan kapal sambil berteriak memanggil anak buahnya. Duel maut pun terjadi di dek kapal yang berguncang diterpa gelombang. Ranggalawe dan Halayuda bertarung di bawah langit Tuban yang memerah senja. Pedang beradu dengan keris, dendam beradu dengan keberanian. Tuban menjadi saksi keberanian terakhir sang adipati. Darah Halayuda terciprat di papan kapal ketika Ranggalawe berhasil menusuk lengannya. Namun pengkhianat itu tetap licik. Ia menendang Ranggalawe ke tiang kapal, lalu memanggil 5 prajurit terbaiknya untuk mengeroyok sang ksatria. Lembu Sora, melihat Ranggalawe terdesak, memanjat tali layar dan melompat ke dek kapal. Bersama-sama, 2 sahabat itu bertarung punggung ke punggung, menahan gelombang prajurit Majapahit yang terus mengerumuni. Geladak kapal berubah menjadi lautan darah. Teriakan prajurit bercampur deru ombak. Di tengah keputusasaan, Ranggalawe tetap berdiri tegak. Ia sadar, hidupnya tak lama lagi, tapi nama baiknya harus tetap harum di tanah Jawa. Dalam satu hentakan tenaga terakhir, Ranggalawe menebas bahu Halayuda. Namun pengkhianat itu, yang penuh siasat, mendorong Ranggalawe ke laut di saat ksatria itu lengah. Tubuh Ranggalawe terhempas ke ombak yang ganas, terhantam lunas kapal. Lembu Sora berteriak histeris memanggil nama sahabatnya. Dengan amarah membuncah, ia menusuk dada Halayuda tanpa ampun. Halayuda roboh di atas dek, darahnya membasahi bendera Majapahit. Pengkhianat terbesar Majapahit akhirnya menemui ajalnya di tangan sahabat Ranggalawe. Namun lautan menelan Ranggalawe tanpa ampun. Tubuhnya hanyut terbawa arus ke muara Sungai Tuban. Para prajurit Tuban yang melihat hanya bisa menjerit pilu. Pahlawan mereka hilang, tapi kehormatan Tuban tetap abadi. Sementara di Majapahit, kabar kematian Halayuda dan gugurnya Ranggalawe mengguncang istana. Raden Wijaya menyesali keputusannya membiarkan fitnah mengakar. Ia memerintahkan pembangunan candi kecil di Tuban sebagai penghormatan bagi sang ksatria. Setelah perang mereda, Tuban kembali sunyi. Rakyat berduka, tapi mereka menolak tunduk pada kesedihan. Di desa-desa, nama Ranggalawe terus diucapkan dalam kidung dan tembang. Anak-anak diajari sejarah keberanian sang adipati. Arya Wiraraja, ayah Ranggalawe, menerima kabar gugurnya putra kesayangannya dengan hati remuk. Ia menatap laut Tuban sambil merapal doa-doa Jawa kuno. Dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan lagi tunduk sepenuhnya pada Majapahit. Di Majapahit, Raden Wijaya memecat para pejabat yang setia pada Halayuda. Ia mencoba menata kembali kerajaannya. Tapi di sudut hati, penyesalan akan fitnah yang memecah belah Majapahit tak pernah hilang sampai akhir hayatnya. Rakyat Tuban, di bawah kepemimpinan Lembu Sora, membangun kembali pelabuhan, pasar, dan benteng. Mereka menjaga warisan Ranggalawe, kebebasan berdagang, keadilan pajak, dan perlindungan bagi nelayan dan petani garam. Di pesisir Tuban, sebuah makam sederhana dibangun, menghadap ke laut. Konon, di malam-malam tertentu, nelayan tua mengaku mendengar suara kuda dan sorak prajurit, seolah arwah Ranggalawe masih berkeliling menjaga Tuban dari bajak laut. Sejarawan dan pujangga Majapahit menulis kisah Ranggalawe dalam babat dan kidung. Namanya disandingkan dengan para pahlawan Jawa lainnya, Gajah Mada, Lembu Sora, dan Arya Wiraraja. Ia tetap hidup di hati rakyat, meski jasadnya hilang ditelan gelombang. Begitulah Ranggalawe dikenang, ksatria Tuban, pembela rakyat, dan simbol perlawanan terhadap kebohongan kekuasaan. Tuban tumbuh menjadi pelabuhan penting di Nusantara, mewarisi semangat sang adipati yang tak pernah tunduk pada kebengisan para pengkhianat.